sepanjang sejarah dia. Tapi bagi Nabi Sulaiman sendiri, kerajaan yang tidak ada tandingannya di masanya itu tak lebih dari debu-debu yang berterbangan. Haba'an mansura. Artinya apa? Pelajaran bagi umat manusia memiliki apapun yang dianggap spektakuler, yang dianggap besar, itu wajib dianggap tidak ada apa-apanya. Terutama ketika dibandingkan dengan adanya nilai keagungan di dalam kedekatan dengan Allah Ta'ala. Jadi dianggap tidak ada apa-apanya. Kalau Nabi Sulaiman saja menganggap tidak ada apa-apanya kerajaan yang dimiliki, maka kita mestinya menganggap segala sesuatu yang dimiliki oleh kita, yang dianugerahkan kepada kita, lebih tidak ada apa-apanya lagi. Sehingga kita menjadi tidak kesandung ketika mau menghadap kepada Allah Ta'ala dengan adanya karunia-karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebab betapa banyak orang kesandung oleh karunia-karunia itu. Termasuk kesandung oleh karunia berupa ilmu. Kesandung oleh karunia berupa kecerdasan. Kesandung oleh karunia berupa kekayaan. Dan lain semacamnya. Jadi betapa banyak karunia-karunia itu muncul sebagai sandungan-sandungan. Sandungan-sandungan. Nah karena itu, agar tidak menjadi sandungan, pandanglah sebagai sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Bahkan kalau orang-orang ma'rifat memandang segala-galanya ini sebagai tiada belakang. La maujuda illallah. Tidak ada yang wujud selain Allah Ta'ala. Nah ketika sandungan seperti itu tidak ada, maka orang itu akan bisa menjadi mulus untuk sampai kepada Allah Ta'ala ketika sandungan-sandungan tidak ada. Betapa banyak sandungan dicipta sendiri hanya untuk menghalang-halangi kepergian kita mendekat kepada Allah Ta'ala. Jadi sandungan itu rata-rata diciptakan sendiri. Rata-rata diciptakan sendiri. Jadi belenggu-belenggu tidak datang dari luar, datangnya dari dalam. Ciptakan sendiri. Nah, ketika Nabi Sulaiman itu sudah selesai menancapkan, menegakkan perkemahannya, datang kemudian makhluk-makhluk Allah Ta'ala sebagai ujian. Makhluk-makhluk Allah Ta'ala datang sebagai ujian berupa buru-buru. Karena itu ujian bagi orang yang digemari oleh banyak orang. Ujian bagi tokoh yang dipuji banyak orang. Itu adanya pujian-pujian, adanya kedatangan-kedatangan mereka. Itu merupakan ujian yang bisa jadi berubah menjadi sandungan. Jadi dipuji banyak orang, digemari banyak orang, diminati banyak orang, justru bisa menjadi perintah bagi mulusnya perjalanan kepada Allah Ta'ala. Karena itu kalau kita menghikam, idfin wujudaka fi ardil khumul. Tanamlah dalam wujudmu itu di bumi ketidakterkenalan. Nah, apa sesungguhnya respon Nabi Sulaiman ketika tiba-tiba burung-burung menawarkan jasa? Tidak saja manusia, ketika jin menawarkan jasa. Ketika semuanya menunjukkan sregep untuk bersatu padu menjunjung segala perintahnya. Tersangkutkah Nabi Sulaiman oleh adanya pengabdian gegap gempita dari makhluk-makhluk itu? Enggak. Itu juga pandang sebagai tiada apa-apa. Tiada apa-apa.
Nah, ini juga berlaku untuk kebalikannya. Kalau kelebihan-kelebihan itu kita pandang seperti tidak ada apa-apanya, maka juga sama. Bagaimana rintangan-rintangan, pandang pula juga sebagai tidak ada apa-apanya. Ya. Orang itu bisa menjadi mulus dalam perjalanan ketika orang ini bisa membebaskan diri dari penilaian yang berlebihan tentang segala sesuatu yang dihadapi. Jadi ketika terbebas diri seorang dari penilaian terhadap sesuatu yang dihadapi, itu bisa mulus. Baik terbebas dari sanjungan maupun terbebas dari celaan, itu bisa mulus. Tapi kalau sanjungan membuat orang ini merasa mabuk kebayang, itu membuat dia tidak pernah bisa berangkat untuk mendekat kepada Allah. Atau cercaan yang membuat orang ini sakit hati, tidak juga bisa mendekat kepada Allah Ta'ala. Jadi, dua hal yang berlawanan ini sama-sama mesti diminimalisir sedemikian rupa sehingga tidak berubah menjadi sandungan. Jadi burung-burung datang. Jadi enggak ada ya di dalam kedikdayaan siapapun ya, yang bisa menundukkan binatang-binatang untuk datang berkumpul. Enggak ada. Karena itu yang takjub itu tidak saja binatang dan burung-burung itu. Yang takjub itu juga manusianya. Bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa dikerubungi oleh burung-burung dan binatang-binatang dalam rangka berkhidmat kepada Nabi Sulaiman. Jadi orang-orang di masa itu pun juga menjadi takjub dengan adanya model mukjizat yang seperti itu. Nah, burung-burung itu kemudian bersegera. Kenapa? Karena burung-burung itu merasakan Nabi ini mengerti apa yang akan kukatakan. Jadi karena merasa bahwa ada jalur kebahasaan yang bisa menghubungkan antara Nabi Sulaiman dengan burung-burung itu, maka burung-burung itu bersegera untuk mendekat. Nah, itu berarti bahwa apa? Ketika orang itu merasa bahasanya, ucapannya, omongannya itu diperkenankan di suatu tempat, maka orang ini akan bolak-balik ke sana. Apa ya? Di mana-mana ada komunitas, di situ kita laku, kita bolak-balik ke sana. Jadi kayaknya orang itu mencari pikiran yang sama dalam kehidupan ini, mencari pikiran yang sama, mencari juga pemahaman yang tidak jauh berbeda cari di situ, sehingga dipertemukan oleh adanya pikiran yang sama, oleh adanya pemahaman yang tidak jauh berbeda, ketemunya di sana. Karena itu kemudian muncul komunitas-komunitas sesuai dengan hobinya masing-masing. Jadi di mana-mana kita menemukan orang yang bisa mengerti bahasa kita, maka kita katakan kau lebih dari saudaraku. Nah, dalam kehidupan juga begitu. Di akhirat nanti juga sama begitu. Orang akan dikumpulkan sesuai dengan minatnya masing-masing, dengan hobinya masing-masing. Nah, karena itu kemudian mereka datang tidak saja dengan jasad mereka, tapi juga dengan batin mereka, bahkan dengan ruh mereka. Rahasianya. Jadi itu rahasianya bagaimana kita bisa menerima, sekaligus rahasianya bagaimana kita bisa diterima. Berbicaralah dengan apa yang disenangi oleh mereka, pasti kau akan diterima oleh mereka. Ada seseorang di sebuah pasar. Nah, orang ini cenderung menghindar dari berjumpa dengan orang yang lebih kritis. Sebab orang yang lebih kritis itu pasti tidak mendengarkan. Allah kayak gitu
Maka dicarilah orang yang hanya bisa mengangguk. Cari, ketemu nanti. Nah, di hadapan orang yang bisa cuma mengangguk, semakin menjadi-jadi omongan itu. Kenapa? Karena merasa dihargai. Di mana-mana juga bisa begitu. Nah, ketika burung-burung itu berjumpa Nabi Sulaiman, ditinggalkanlah segala macam kicauan. Dan jadilah kemudian burung-burung itu lebih fasih dari saudaramu. Artinya apa? Burung-burung di hadapan Nabi Sulaiman tidak merasa berbicara dengan kicauan-kicauan. Sebab kicauan-kicauan itu lebih banyak tidak dipahami. Burung-burung di hadapan Nabi Sulaiman langsung berbicara sesuai dengan bahasa Nabi Sulaiman itu juga. Berbicara. Jadi ada korelasi, ada kesamaan yang bisa menghubungkan. Nah, kalau korelasi, kalau kesamaan yang bisa menghubungkan itu terjadi antara hamba dengan Allah Ta'ala, maka si hamba ini akan terus-menerus berbicara di hadapan Allah Ta'ala. Gitu. Kenapa? Karena gorong-gorong yang menghubungkannya itu tegas dan nyata kuat. Kalau orang-orang tidak jatuh cinta kepada Allah, tidak bermunajat kepada Allah, itu karena memang jalannya, rutenya itu terputus memang. Sementara rute yang terputus itu tidak akan membuat orang berkomunikasi dengan mesra kalau rute itu putus. Ya, bagaimana yang sini ini bisa begini? Enggak bisa, enggak nyambung. Harus diciptakan dulu jalan yang mempertemukan, baru di situ tercipta adanya komunikasi. Jadi semakin intens komunikasi, semakin mesra seorang dalam berhubungan dengan Allah Ta'ala itu. Ya, karena itu tugas manusia sebagai salik adalah menciptakan garis komunikasi yang tegas. Ciptakan. Caranya apa? Cari kesenangan-kesenangan Allah Ta'ala itu apa sebagaimana ditegaskan dalam Quran, sebagaimana ditegaskan oleh nabinya. Allah itu ridho yang kayak apa? Cari lewat pintu-pintu situ. Ya, nah, ketika dicari garis korelasi lewat pintu-pintu situ, dipertemukan. Ketika dipertemukan, maka dirasakan ini komunikasi betul-betul nyambung dan betul-betul nikmat. Biasa. Jadi, karena itu persentase sholat misalnya, seberapa nikmatnya, itu sesuai dengan seberapa nyambungnya. Kalau memang nggak nyambung, ya tiba-tiba selesai. Nggak ada nikmatnya kalau nggak nyambung. Semakin nyambung, itu semakin nikmat. Nah, ketika sudah seperti itu, kefasihan orang itu bisa menjadi berlipat-lipat. Bisa berlipat-lipat. Jadi kalau nyambung, kefasihan itu bisa menjadi berlipat-lipat. Bahkan, satu ungkapan, itu nilainya sama dengan ribuan ungkapan dari orang lain. Kalau sudah sering nyambung. Nah, orang nyambung itu bilang, iya gitu saja. Hatinya sudah satu jalur, satu warna, satu getar cinta. Bilang, iya. Itu satu kata ya. Melebihi ribuan kata yang lain dari orang lain. Saking nyambungnya itu. Makanya nanti di belakang hud-hud itu akan menyatakan bahwa khairul kalam ma qalla wa dalla. Sebaik-baik ungkapan adalah kata-kata yang sedikit tapi sangat gamblang menunjukkan apa yang dimaksud. Bagaimana apa yang dimaksud? Nah, musyarakah secara lisan saja. Komunikasi secara lisan semata-mata. Itu menunjuk kepada kedekatan dan ketersambungan. Secara lisan saja. Kita berbincang tentang berbagai macam profesi, tentang berbagai macam persoalan dengan orang lain. Orang lain itu nyambung dengan perbincangan kita. Secara lisan saja. Itu menunjukkan betapa kita itu gayeng akrab dengan orang lain. Itu baru lisan. Kalau sampai yang berdialog itu hati, maka rasa dekatnya itu berlipat-lipat ketimbang yang dirasakan ketika orang komunikasi secara lisan semata. Itu berlipat-lipat kalau sampai hati yang berkomunikasi.
Nah, seluruh komunikasi dengan Allah Ta'ala itu murni hati dan ruh. Tanpa hati, tanpa ruh, maka tidak bernilai komunikasi dengan Allah Ta'ala. Yang dalam kitab Hikam disebutkan bahwa al-a'malu suwarun qa'imatun. Amal manusia itu merupakan rangka, merupakan bentuk yang tegak. Belum ada rohnya. Baru ketika ada keikhlasan di dalamnya, amal itu ada roh. Baru ketika ada roh itu kemudian berupa keikhlasan, dia bisa nyambung dengan Gusti Allah. Nah, kalau di antara kita, di antara manusia, komunikasi lisan saja, itu sudah bisa nyambung. Sudah bisa merasakan kenal. Gitu ya. Kalau komunikasi dengan Allah Ta'ala, mutlak batin kita, hati kita, roh kita, yang diperlukan untuk maju. Karena itu, wal mar'um al-ghuraba, seseorang di hadapan orang-orang asing, itu seperti narapidana yang dibelenggu. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain di hadapan orang asing, nggak bisa ngapain. Misalnya memulai ngomong ini tetap nggak bisa ditanggapi, tetap makin asing. Orang kan sesungguhnya ingin mengatasi keterasingannya ketika berjumpa dengan orang-orang baru itu. Sehingga dengan demikian dibuka sebuah jalan komunikasi. Tapi ketika dibuka jalan komunikasi ditampik juga, makin asing di hadapan orang asing itu. Makin asing di hadapan orang asing. Nah, ketika asing, ketika merasa terasing, orang betul-betul merasa antijalan. Karena itu, apakah neraka? Neraka itu rumah tanpa jendela. Jadi, enggak ada ventilasi, tidak ada jalur ke cakrawala yang luas itu enggak ada. Apakah surga? Surga adalah rumah dengan jendela-jendela yang cukup untuk bisa menatap cakrawala, untuk terbang ke cakrawala. Nah, sebab itu kemudian ya, untuk bisa mengatasi keterasingan seperti tadi, betapa sangat perlu kita bergandeng tangan dengan orang-orang yang alurnya sama dengan diri kita. Gandeng tangan itu bisa verbal, bisa harfiah, bisa juga tidak. Bagaimana kita berusaha untuk bergandeng tangan dengan kekasih-kasih Allah Ta'ala, walaupun mereka sudah masuk di alam barzakh. Bagaimana kita bisa bergandeng tangan secara berjauhan dengan orang-orang lain. Nah, itu bisa dibangun untuk mengatasi, untuk mengusir adanya keterasingan itu. Betapa banyak katanya. Orang India itu bersatu. Orang India akrab dengan orang Turki hanya lewat perjumpaan secara lisan. Betapa banyak juga sesama orang Turki, dua orang sesama orang Turki merasa terasing satu di antara yang lain. Jadi karena tidak ada komunikasinya itu. Asingkah kita dengan Allah Ta'ala atau akrab? Nah, itu kita sendiri yang bisa merasakan. Dan rasa akrab dengan Allah Ta'ala itu ada imbasnya, ada buktinya. Rasa akrab dengan Allah Ta'ala ada buktinya. Bagaimana mungkin akrab dengan Rabbul Alamin yang mengatasi dan mengatur alam raya ini kok tidak ada buktinya? Pasti ada buktinya. Ya. Jadi kebahagiaan berpendar-pendar dan perilaku mengikuti watak Rabbul Alamin itu. Nah, itu para pecinta ilahi biarpun seringkali tampil dengan muka yang pucat, dia sesungguhnya jauh lebih energik, lebih hidup dibandingkan dengan siapa saja. Orang-orang yang enggak paham, orang-orang yang enggak paham mengira kau sakit ya, kau demam ya, orang-orang enggak paham. Sementara orang yang paham menyaksikan ada energi cinta di balik pucatnya seseorang ini.
Nah, sebab itu falisanul ma'zun lahu lisanul min akhar. Lisan yang sudah mendapatkan isi, lisan yang sudah diridhoi untuk berbincang sesungguhnya adalah lisan diri sendiri. Artinya apa? Kata-kata orang yang cocok hatinya dengan kita adalah kata-kata kita. Di mana setiap kata-kata orang yang cocok dengan kita itu pasti kita afirmasi, pasti kita iyakan. Iya. Iya. Sebab apa? Kemenduaan di situ, dualisme di situ hanya kelihatannya ruh dari kata-kata dari dua orang itu sesungguhnya adalah satu. Karena itu orang yang akrab dengan Allah Ta'ala tidak pernah dualistik sifatnya. Sikapnya juga tidak pernah dualistik. Orang-orang yang akrab dengan Allah Ta'ala tunggal adanya. Di mana kata-katanya digerakkan oleh Allah Ta'ala dan kemudian diijabahi oleh Allah Ta'ala itu sendiri. Itu sebetulnya. Dan itu orang-orang ma'rifat berdoa seperti terdiri dari dua entitas. Yaitu orang yang berdoa itu dan Allah Ta'ala. Sungguhnya satu. Itu. Allah lah yang menggerakkan orang itu berdoa sesuai dengan kehendak dan ridha Allah Ta'ala. Kemudian Allah pula yang mengabulkannya. Serupa Allah berdoa pada dirinya sendiri. Kalau begitu, mungkinkah tak diijabahi? Jadi itu rahasianya kenapa para nabi, para wali berdoa kok diijabahi? Karena serupa dengan Allah meminta pada dirinya sendiri. Digerakkan oleh Gusti Allah. Bagaimana mungkin kemudian doa itu digerakkan oleh Gusti Allah Ta'ala? Karena doa itu sudah tak memiliki kepentingan selain Allah Ta'ala. Selama doa-doa menjadi kendaraan bagi kepentingan pribadi, maka selama itu pula itu bukan doa Allah kepada Allah sendiri. Karena itu doa-doa itu perlu kita koreksi terus menerus ini. Untuk apa? Untuk apa? Dipastikan seluruh doa itu dipastikan semata-mata untuk Allah. Karena itu sebaik-baik doa kata Hikam adalah kita berdoa tentang segala sesuatu yang dituntut oleh Allah Ta'ala. Yang dituntut oleh Allah Ta'ala itu apa? Kita mendekat, sujud waktarib, kita sujud. Kita menjadi orang yang takwa. Itu yang perlu kita minta. Sementara apa yang kita minta berdasarkan keinginan-keinginan kita, itu nomor sekian. Jadi apa yang diminta oleh Allah Ta'ala itu yang nomor satu kan dalam doa-doa kita. Kalau Allah Ta'ala tidak memerintahkan untuk kita ajukan dalam doa, itu nomor sekian berarti. Tapi betapa banyak doa-doa meluncur, terutama dari keinginan-keinginan sendiri. Hajat-hajatnya apa, keinginan sendiri, semuanya itu rata-rata karena membayangkan kenikmatan sendiri. Tidak kemudian doa sebagaimana yang memang diinginkan, dituntut oleh Allah Ta'ala. Ya Allah, gerakkanlah kami menuju sebuah arah yang kau tuntut untuk kami sampai di sana. Ya Allah, gerakkanlah kami untuk melakukan segala sesuatu yang memang engkau yang menuntutnya untuk melakukan sesuatu itu. Jadi diarahkan ke sana. Tapi doa menjadi seperti tidak gayeng. Kalau tidak meluncur dari keinginan untuk apa? Ada dua keadaan. Satu semangat berdoa, yang kedua malas. Yang semangat berdoa karena sudah terbayang-bayang oleh apa yang diinginkan oleh nafsu seseorang ini. Yang malas itu karena tidak lagi memiliki cita-cita besar apa-apa. Jadi makanya jarang berdoa. Jadi, doa murni semata-mata melaksanakan perintah Allah Ta'ala untuk murni itu. Itu jarang sekali doa murni seperti itu. Padahal orang-orang yang akrab, yang berkawan dengan Allah Ta'ala berdoa semata-mata untuk menyongsong perjumpaan dengan Allah lewat doa, bukan lantaran segala sesuatu yang dipinta dalam doa itu. Jadi perkara apa yang diminta itu sudah nomor sekian, sudah nggak penting. Yang penting berjumpanya dengan Allah Ta'ala lewat media doa itu. Yang lebih penting. Jadi karena itu kita inginkan kalau kita senantiasa berdoa, digerakkan oleh keinginan-keinginan kita, nafsu kita itu apa? Pengennya kita itu apa, hajatnya kita henti. Untuk orang-orang awam, ya biasa itu. Makanya ketika semoga hajat kalian terkabul, amin besar. Amin. Semoga niat-niat sampean, amin. Ini jelas ya ini pengen itu. Nah karena itu kita pastikan hajat kita itu mengerucut.
kita tertipu oleh hajat-hajat yang beraneka ragam yang tak terfokus kepada Allah Ta'ala. Kita bikin mengerucut. La maksud illallah. Tidak ada yang kita tuju selain Allah. Kita kerucutkan kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh. Nah, dari situ kemudian kita mencoba untuk mengatasi yang semula enggan untuk berdoa hanya karena tidak ada apa-apa yang dibayangkan yang sangat membuat kita kepingin. Kita kemudian menjadi sergap berdoa untuk melatih perjumpaan dengan Allah Ta'ala yang dirasakan nikmat oleh orang-orang yang sudah akrab dengan Allah Ta'ala. Musyarakah fil qulub afdal. Sementara kerjasama, komunikasi lewat hati itu jauh lebih utama. Jadi kalau sudah satu kesenangan antara satu hati dengan hati yang lain, satu kesenangan, maka komunikasinya terjadi sesungguhnya di dalam hati. Innamal kalamu la fil fuadi wa innamal ju'ilal lisanu alaihi dalil. Sesungguhnya kata-kata yang hakiki itu kan di sini. Lisan ini hanya sebagai tanda saja apa yang ada dalam hati. Tapi ketika orang memiliki kepentingan syahwatnya besar untuk menguasai, untuk memiliki ini dan lain semacamnya, maka kemudian seringkali kejujuran hati itu ditutup-tutupi oleh syahwat, oleh nafsu. Sehingga kemudian orang mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak cocok dengan hatinya sendiri. Mengatakan sesuatu yang lebih cocok untuk nafsunya sendiri. Muncul kemudian kebohongan, rekayasa dan lain semacamnya. Di situ munculnya. Jadi wal musyarakah fil qulub afdal minal musyarakah fil alsinah. Komunikasi lewat hati jauh lebih utama dibanding komunikasi hanya lewat lisan semata-mata. Jadi ada yang persahabatan seorang dengan orang lain itu dirasa hangat oleh dua orang ini. Padahal dia tidak gayung sering ketawa, enggak. Jadi kan kalau disebut hangat itu kan seperti akrab, bercanda, ketawa, kayaknya akrab. Jadi ada orang bersahabat dengan orang lain itu banyak diamnya. Tapi dirasa hangat, tidak kepala. Persahabatan semacam itu. Kenapa? Landasannya itu di hati. Landasannya itu di hati. Betapa banyak orang bisa makan bersama-sama, bercanda tawa bersama-sama. Sesungguhnya bukan sahabat. Kenapa? Karena hatinya sesungguhnya tidak saling tersentuh karena itu. Cuma persahabatan di antara perampok apa betul-betul persahabatan. Ketika diringkus sudah mulai sering menyalahkan. Gara-gara kamu, gue. Enggak bersahabat. Hanya kelihatannya saja. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta, kata Al-Quran. Muhammad, kau menyangka orang-orang munafik itu bersatu padu? Enggak. Hati mereka itu bermacam-macam. Hati mereka itu memiliki syahwatnya sendiri-sendiri. Kelihatannya karena gerakannya kayak sama, karena kayaknya ini seringkali berkumpul dengan kayaknya kompak ya. Wa qulubun syatta. Hati mereka itu menjadi tercerai-berai. Tidak betul-betul menyatu. Yang betul-betul menyatu itu kalau dalam kebaikan itu bisa betul-betul menyatu dalam kebaikan. Kalau tidak dalam kebaikan itu cuma kelihatannya bersatu padu. Nah, kenapa bisa begitu ya? Bahwa komunikasi hati itu bisa menjadi jauh lebih utama, lebih bermakna. Karena sesungguhnya di sana ada, kata Maulana Rumi, ada puluhan ribu dari komunikasi di luar ungkapan, di luar isyarat, di luar tulisan. Jadi ada komunikasi di luar ungkapan, di luar isyarat, di luar tulisan. Ada puluhan ribu komunikasi, ratusan ribu bahkan komunikasi. Ratusan ribu komunikasi. Nah itu ya, dari akrabnya Nabi dengan Allah Ta'ala, maka komunikasi ini tanpa huruf, tanpa suara. Yang berbagai suara itu kan
komunikasi yang lazim di antara makhluk. Ini tanpa huruf, tanpa suara. Tapi mengesankan tidak saja puluhan ribu makna. Mengesankan makna-makna yang tidak ada batasnya. Likulli ayatin zuhrun wa batnun. Nabi sampai bersabda seperti itu. Setiap ayat itu memiliki dimensi zahir, memiliki dimensi batin. Zahirnya ayat itu tafsir yang jumlahnya ratusan jilid. Batinnya ayat itu takwil yang semakin mendalam, jauh lebih dalam ketimbang tafsir. Jadi komunikasi dengan Allah Ta'ala di luar komunikasi yang verbal, di luar ungkapan, di luar isyarat, di luar tulisan. Tapi betapa sangat mengena, sangat mengena. Betapa sangat banyak pula maknanya. Itu berarti bahwa semakin komunikasi kita disandarkan kepada hati kita, kepada roh kita, semakin banyak kita mendapatkan segala sesuatu yang diperoleh dalam komunikasi itu. Itu ya, ilmu yang paling hebat, ilmu yang paling dahsyat itu justru ilmu yang di luar huruf dan kata-kata. Paling hebat, paling dahsyat. Untuk para sufi membenamkan diri di jalur keilmuan, pertama-tama bersandar kepada kitab-kitab, kepada para sufi yang lain. Karena ulama mencoba untuk terfokus menimba ilmu langsung dari Allah Ta'ala. Kemudian dibakarlah kitab-kitab itu, dibakarlah buku-buku itu. Itu dulu pernah dilakukan oleh Abul Hasan Abul Khair di abad ke-12. Bakar semuanya agar tak tergantung kepada segala sesuatu termasuk kitab-kitab itu. Yang jelas bergurunya langsung kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Dari komunikasi yang gemuruh lewat huruf dan suara, kemudian menyisip menuju komunikasi yang tanpa huruf, yang tanpa suara. Ya Allah Ta'ala. Jadi ada ratusan ribu penjelasan, ada ratusan ribu komunikasi yang muncul di dalam hati. Komunikasi lisan itu kan sebenarnya untuk mempertegas saja, ya. Untuk mempertegas saja. Sebenarnya hati sudah bisa membaca. Ini ya, ini enggak, ini ya enggak. Kan sudah bisa membaca. Ikhlas enggak kan sudah bisa membaca sebenarnya. Ya, untuk mempertegas saja. Nah, karena itu ya, karena merasakan dekat itu, akhadha kullu wahidin minatul yubdi asrarahu. Karena merasa akrab, merasa bisa dipahami burung-burung itu oleh Nabi Sulaiman, maka burung-burung itu memberitahukan, memperjelas, menampakkan batin-batin mereka kepada Nabi Sulaiman, juga mengungkapkan tentang kelebihan mereka berupa ilmu, berupa keutamaan, berupa amal. Jadi mereka artinya apa? Kalau kata-kata itu bisa diafirmasi, bisa diterima, bisa dipahami, maka di situ kemudian akan muncul ilmu pengetahuan dengan sangat gamblang diberikan. Kalau ingin mengorek ilmu seseorang gampang. Caranya gimana? Lewatlah pintu yang disukai oleh orang itu. Nanti kita buka sedikit saja pintu lewat yang disukai oleh orang itu, nanti ngomongnya banyak itu, melebihi apa yang kita minta. Ya kan gampang. Tapi sekali kita masuk lewat pintu yang dia tidak suka, dia akan pelit kata-kata. Sebab apa? Kalau masih mengumbar kata-kata justru kelihatan bodohnya dia. Lewatlah pintu yang dia senangi, nanti kita tahu oh gini. Karena itu masing-masing burung ini berceritakan dengan secara terperinci. Tidak hanya itu, sambil menyediakan diri untuk berkhidmat, untuk mengabdi kepada Nabi Sulaiman. Kelebihan saya itu gini, ilmu saya gini, semuanya saya abdikan kepada jenengan. Nabi Sulaiman tak bergeming batinnya oleh berbagai macam pengabdian dari kalangan makhluk-makhluk itu. Nah di sini jelas, ketika orang itu mendapatkan tumpuan hatinya,
orang itu pasti menawarkan diri. Menawarkan diri. Ya. Kalau orang menemukan tumpuan hatinya, semuanya ditawarkan. Pengen ini, pengen itu, bisa ngerjakannya, menawarkan. Kalau tidak menawarkan diri, itu karena tidak menjadi tumpuan hatinya. Menjadi tumpuan hatinya. Kalau kita menjadikan Allah sebagai tumpuan hati kita kerjakan apa saja semata-mata karena Allah. Karena sudah menjadi tumpuan hati kita. Nah, kalau kita menjadi tumpuan hati bagi Allah Ta'ala, Allah juga berbuat apa saja untuk kita. Jadi, ketika Allah Ta'ala berbuat lewat tangan-tangan para nabi, muncul mukjizat. Ketika Allah Ta'ala berbuat lewat tangan-tangan para wali, muncul karomah. Jadi Allah Ta'ala memberikan apa saja yang tak diberikan oleh Allah kepada orang-orang lain. Tumpuan hati. Nah, itu berlaku tidak hanya dalam hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dengan manusia juga berlaku begitu. Kalau pengen orang berbuat sesuatu untuk kita, rebutlah hatinya. Nanti pasti orang itu gampang. Oh, hatinya belum bisa kerebut, sudah permintaan banyak sekali. Ya, nggak digubris. Ya. Yaitu burung-burung itu menawarkan diri tidak dalam rangka menampakkan kesombongan, tapi agar bisa maju mendekat kepada Nabi Sulaiman. Sebaliknya, kalau sudah tidak senang, di sini dijelaskan, lakinnahu indama yash'uru bin nufur min mustarihi. Akan tetapi ketika seseorang itu merasakan yang sebaliknya, tidak merasakan apa yang disenangi, tidak merasakan apa yang digandrungi, maka orang itu bisa menampakkan yang kebalikannya. Misalnya apa? Pura-pura sakit kan gitu ya. Nah, nanti bisa enggak, aku enggak enak, enggak sehat. Itu kalau sudah tidak ini ya, kalau sudah tidak berkenan ya, menampakkan yang sebaliknya. Atau pura-pura, di sini disebutkan bisa pura-pura lumpuh, pura-pura tuli, alias enggak dengar gitu loh. Atau pura-pura pincang dan semacamnya. Itu jadi manusia itu bisa semangat melebihi batas, tapi juga ketika sudah tidak suka, itu juga bisa melebihi batas pula ungkapan tidaknya dalam bentuk tindakan. Dengan berbagai macam pura-pura itu tadi. Berbagai macam pura-pura itu tadi. Makanya di zaman Nabi misalnya ya. Di zaman Nabi. Ketika Sa'labah diuji dengan kekayaan lewat doa Nabi. Itu kan pertama-tama kelihatan enggak salat berjamaah. Terus tanyakan kenapa? Enggak sempat. Jadi sesungguhnya ya sempat, cuman karena fokusnya tidak ke sana, maka katakan saja tidak sempat. Itu kan sesungguhnya juga sama dengan logika pura-pura itu tadi. Pura-pura itu tadi. Jadi, karena itu kalau kita memiliki alasan-alasan untuk tidak melakukan kebaikan, cek dulu. Itu alasan dibikin oleh nafsu atau kenyataan. Kalau memang dibikin oleh nafsu, wajib kita labrak alasan-alasan itu. Sebab yang tahu itu kan kita, maka zabal fuadu maro'a. Jadi kalau alasan dibikin oleh nafsu, kita labrak. Kayaknya Syekh Abdul Wahab Sya'rani itu ya menyatakan, di antara karunia Allah yang diberikan kepadaku adalah aku tidak pernah sholat sunnah dengan duduk walaupun usiaku sudah renta, sampai bisa kubuktikan bahwa berdiri aku jatuh dan tidak kuat. Sebab kalau langsung duduk, walaupun itu boleh jadi karena merupakan seruan-seruan nafsu.
duduk saja kau sudah tua. Padahal coba berdiri ya kuat kan gitu. Sama kamu agak pusing, nggak usah berangkat. Itu boleh saja nafsu juga. Sebenarnya kalau berangkat ya nggak jatuh juga di jalan. Kan? Nah itu juga loh. Itu juga kerjaan nafsu begitu kerjaan nafsu. Nah dipastikan. Alasan ini konkret atau sesungguhnya diperbesar. Makanya Nabi itu mengancam orang yang pura-pura sakit, dia akan diberi sakit beneran. Pura-pura sakit. Ya. Bulan puasa pura-pura sakit terus makan, kenapa sakit? Engkau namengkum maridun awala safarin. Bisa sakit beneran gitu. Pura-pura. Itu kan berarti tidak jujur. Kan? Nah, kemudian sampai kepada giliran burung hudhud untuk berbicara. Nah, sekarang ini saya kira mungkin ini sudah termasuk burung yang punah ya. Jadi gimana? Ada gambarnya kalau di Indonesia tidak pernah tahu kayak apa burung hudhud itu. Sampai kepada giliran burung hudhud untuk tampil untuk berbicara, menyampaikan berbagai macam pemikiran. Wahai raja, kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman, aku akan menyatakan apa yang aku miliki dari berbagai macam kelebihan. Sebagai ungkapan adalah ungkapan yang sedikit dan langsung bisa gamblang menunjukkan. Nabi Sulaiman bilang, katakan, aku ingin melihat apa kelebihanmu. Dia bilang, aku nutairan fil auji. Aku adalah burung yang berada di puncak-puncak. Burung yang kisaran terbangnya itu paling tinggi, berada di puncak-puncak. Nah ini kan simbol ya, simbol dari ketinggian martabat, simbol dari ketinggian martabat. Burung yang seolah-olah menemani para malaikat di angkasa. Karena itu ya di dalam dunia tasawuf, unta itu merupakan simbol dari keunggulan rohani seseorang. Jadi orang yang menekuni perjalanan rohani, menempuh suluk, kok bermimpi naik unta, itu berarti menaiki kendaraan rohani tertinggi. Aku adalah burung yang berada di puncak, katanya. Aku memandang dari puncak segala sesuatu di bawah dengan ainul yakin, dengan pandangan yang meyakinkan, yang tidak ada celah keraguan sedikit pun. Terus hudhud itu juga bilang, aku melihat air di bawah lapis-lapis bumi. Jadi dia menunjukkan bahwa penglihatannya itu tembus terhadap berbagai macam rintangan lapis-lapis bumi. Penglihatannya tembus. Nah, itu menunjukkan bahwa penglihatan orang yang tembus dalam kehidupan ini kepada segala sesuatu yang hakiki, penglihatan orang yang tembus dalam kehidupan ini kepada segala akibat yang akan dikerjakan, itu menunjukkan bahwa dia ini orang beruntung. Orang beruntung itu orang yang mengerti akibat-akibat dari segala keputusan. Orang nggak beruntung, orang yang gegabah. Asal senang sikat saja, nggak tahu akibatnya apa ya. Itu nanti banyak penyesalannya orang begitu. Kalau orang beruntung, jelas kan. Perhitungan set ini. Oh jangan. Oh, iya sikat. Itu jelas. Pandangannya itu jauh. Jadi pandangan yang jauh itu pandangan yang mengerti secara detail tentang medan. Nah, begitu pula juga pandangan tentang waktu ke depan. Semakin jauh pandangan kita di dalam horizon waktu ini ke depan, semakin jauh, itu semakin beruntung. Tapi kita mengerti akibat-akibat di kubur itu apa, di dalam kubur. Akibat di alam akhirat itu apa dan lain sebagainya. Kita paham. Jadi kalau akibat itu sampai dibaca sampai di alam akhirat, orang ini beruntung. Kalau sampai bisa membaca akibat ke alam akhirat. Nah, yang terjadi itu cara pandang yang pragmatik dan cara pandang yang sangat dekat, sehingga akibat-akibat yang jauh tidak bisa terpantau. Akibat-akibat yang jauh tidak bisa terpantau. Karena tidak bisa terpantau, maka kesenangan yang ditempuh yang diperoleh itu cuma kesenangan yang paling singkat dan sesaat.
Aku bisa melihat tempat air katanya. Aku bisa melihat air di kedalaman seberapa. Aku bisa melihat air. Aku juga bisa melihat air itu muncul dari batu atau dari debu, dari tanah. Kalau diambil kesanggupan untuk bisa menelisik ke inti berbagai macam persoalan. Jadi makanya ya doa Nabi itu Allahumma arinil asya kama hiya. Ya Allah, perlihatkan segala sesuatu kepadaku sebagaimana hakikatnya segala sesuatu itu. Sebab apa? Di kebanyakan orang segala sesuatu itu tidak tampil sebagaimana hakikatnya itu apa. Kalau kita bisa membaca hakikat segala sesuatu, semuanya ini Allah loh. Kalau kita bisa membaca hakikat segala sesuatu, semuanya Allah. Tidak ada yang bukan Allah. Bahkan di antara dua hal yang bertentangan sama-sama Allah. Apa contohnya? Di balik api dan air itu sama-sama Allah. Sama-sama Allah. Karena itu Allah Ta'ala menyatakan malam yarani min wara'id dain lam ya'rifni. Orang yang tak sanggup melihatku di balik dua hal yang bertentangan, dia tidak kenal aku. Semuanya itu sudah Allah. Kalau kita memiliki penglihatan yang tajam terhadap segala sesuatu sebagaimana hakikat segala sesuatu itu. Karena itu, kalau engkau gamblang melihat Allah, dalam buku CV itu, kalau engkau gamblang melihatku, untuk apa kau bertanya? Apakah rahasia segala sesuatu? Bukankah sudah jelas rahasia segala sesuatu itu adalah aku. Kalau engkau memang sudah gamblang melihatku, firman Allah Ta'ala, kenapa engkau bertanya, apakah sesungguhnya rahasia segala sesuatu? Ya jelas aku. Nah, ketidaksanggupan untuk melihat Allah Ta'ala pada segala sesuatu, itu karena tidak gamblang di penglihatan kita hakikat segala sesuatu. Karena itu, arinil asya kamahiyah. Ya Allah, perlihatkanlah segala sesuatu kepadaku sebagaimana hakikat segala sesuatu itu. Sehingga kalau kita tahu hakikat segala sesuatu itu apa dan lain semacamnya, untuk apa kita jatuh hati kepada segala sesuatu itu? Bukankah kita jatuh hati kepada segala sesuatu sama dengan jatuh hati kepada bayang-bayang? Bukankah jatuh hati kepada bayang-bayang hanya akan menelan kekecewaan? Ya sama gitu. Orang gandrung kepada selain Allah Ta'ala, nanti pada akhirnya hanya akan menelan kekecewaan. Karena itu kita ngebut ini, itu, dan lain semacamnya. Hanya semata-mata untuk merasakan kepedihan. Tapi tidak apa-apa kalau nanti kepedihan itu akan mengantarkan kita kepada kedewasaan. Ada kalanya orang sudah tahu mengerjakan ini dampaknya ini jelas baik, kerjakan saja. Siapa tahu di balik baik itu ada pelajaran yang lain. Nah, karena itu kemudian orang yang memiliki penglihatan jauh ini, yang dalam hal ini disimbolkan oleh burung hudhud, itu kemudian memiliki tempat di hadapan Nabi Sulaiman. Karena itu disebutkan oleh Nabi Sulaiman di sini, anta ni'mar rafiq, engkau sebaik-baik kawan. Sebaik-baik kawan. Apa? Jangkauan penglihatan itu jauh. Engkau sebaik-baik kawan untuk menempuh padang sahara yang jauh, yang tidak ada air di situ. Jadi kawan. Jadi punya tempat di hati Nabi Sulaiman. Nah, itu berarti bahwa orang yang penglihatannya jauh kepada akibat-akibat punya tempat di hadapan Allah Ta'ala. Sebab para nabi itu adalah panji-panji dari kehadiran Allah Ta'ala. Para wali panji-panji dari kehadiran Allah Ta'ala. Orang diperkenankan oleh para nabi berarti mendapatkan perkenan dari Allah Ta'ala. Orang mendapatkan perkenan dari kekasih Allah Ta'ala, dia mendapatkan perkenan dari Allah Ta'ala. Karena itu kalau Rumi nanti di belakang menyatakan, indama tasiru ba'idan anil awliya, manakala engkau jauh dari para wali, fakunta fil haqiqati ba'idan anillah. Sungguhnya hakikatnya engkau jauh dari Allah Ta'ala. Sebab apa? Simbol-simbol kehadirannya itu terletak di kekasih-kekasihnya itu. Kalau kepada kekasih-kekasihnya jauh,
maka berarti sungguh jauh dari Allah Ta'ala itu sendiri. Kalau Nabi menyatakan bahwa ana safinatul qaum, aku itu adalah perahu umat. Jadi apa? Orang yang masuk di dalam kawasan Nabi itu orang yang berada di perahu keselamatan. Perahu keselamatan. Kau adalah sebaik-baik kawan. Karena itu mendekatlah, berkawanlah dengan aku hingga kau menemukan air demi keberlangsungan kehidupan para tentara. Kau adalah bersama denganku untuk menjadi kawan yang bisa memberikan minuman kepada para sahabatku, kawan-kawanku. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tentang naik kuda itu gimana? Maksudnya? Mimpi naik kuda itu. Oh, mimpi. Kan tadi kan Bagus bilang kalau Entah. ya naik kota itu kan. Itu tergantung. Kalau memang banyak mengangan-angankan kuda, itu mimpinya karena mengangan-angankan kuda. Dalam artian yang kuda betina kuda cacat. Ada orang yang dianggap merupakan bagian dari tirakatnya itu, memelihara banyak kuda. Jadi ada beberapa kuda yang memang sengaja dipelihara, kuda-kuda putih yang dipelihara. Itu kenapa? Karena dalam tafsir mimpi kuda itu berarti mendapatkan keberuntungan. Jadi dia ingin sesering mungkin mimpi kuda agar bisa mengundang datangnya keberuntungan. Nah, ini kan sebenarnya sama saja dengan mimpi psikis. Sama saja dengan mimpi, karena itu bolak-balik mimpi kuda nggak datang juga keberuntungan. Kalau memang misalnya dalam kondisi bersih, artinya apa punya wudu, zikiran, terus itu tidur, lo mimpi kuda, itu insya Allah keberuntungan. Tapi kalau sudah paham bahwa maknanya ini keberuntungan, jangan mengutarakan mimpinya itu kepada siapa-siapa. Sebab mengutarakan mimpi yang bagus itu penundaan bagi realisasi mimpi itu. Aku mimpi bagus banget ya. Enggak jadi nyata ternyata. Jangankan manusia biasa, Nabi Yusuf ngomong mimpinya diundur 10 tahun oleh Allah Ta'ala, realisasinya itu diundur. Ini ra'aitu ahad asyar kaukaban wasyamsu wal qamar sajidin itu ya. Itu dikasih tahu sama bapaknya. Bapaknya langsung latak seseru ya kan kamu ceritakan mimpi begini ini. Kayak gitulah kekaidah. Nanti kau ditipu daya oleh saudara sama orang sendiri. Diundur realisasinya dari 10 tahun. Diam-diam saja. Baru kalau sudah terrealisir dalam rangka mensyukuri kenikmatan itu bisa bercerita. Aku sebelumnya mimpi ini kenyataannya ya enggak apa-apa. Kalau belum nyata sudah dikasih tahu itu bisa berbelit-belit kenyataannya. Ya. Saya kan baru saya waktu dikaitkan sama agama, kaitannya dengan istilahnya sholat atau pengajian itu untuk menyikapi yang itu nah gitu. Pertama ya, untuk bisa memiliki tindakan yang bijak gitu, jangan pernah risau hanya dengan gara-gara itu. Terus juga orang-orang begitu memang orang yang tidak memiliki
tidak memiliki respon yang bagus terhadap masalah keagamaan. Enggak usah risau. Ya, kalau kita tidak risau, secara psikis kita tidak kalah, secara kejiwaan enggak kalah. Tapi kalau risau, itu mereka malah bertepuk tangan karena itu. Biasa saja, kata hikam juga yang terjadi pasti yang ditakdirkan. Kalau enggak ditakdirkan enggak mungkin terjadi juga. Gitu. Enggak usah risau. Ya. Yang pertama, yang kedua, kita menyiapkan keluasan batin, tetap saja. Apa mereka misalnya marah-marah atau apa ya, tetap saja kita bercerah wajah kan gitu. Jadi jangan merasa risau karena itu. Jangan merasa sumpah karena itu. Jangan menjadi alasan untuk tidak bercerah penampilan. Tetap saja. Terus yang ketiga, bagaimana kita sebisa mungkin mendoakan orang-orang itu agar dilunakkan batin mereka oleh Allah Ta'ala hingga bisa merasakan nikmat juga bersama-sama beribadah itu. Kayak itu enggak sahih. Apalagi kita yakin terhadap takdir Allah Ta'ala. Kalau memang takdirnya segala sesuatu terjadi ya terjadi, kalau enggak ya enggak. Jadi enak aja, dibikin enak saja. Nah, kalau dibikin seperti itu, bikin enak. Persoalan besar itu enggak masalah. Tapi kalau enggak enak, hanya sekedar sepele misalnya, itu bergemuruh di hati. Misalnya kita disepelekan, dihina dan lain semacamnya. Lalu memang di hadapan Allah Ta'ala nggak ada apa-apanya ya tahu. Nggak punya nilai, debu saja. Mau dibilang apa? Ya terserah saja. Makanya kita pegang, kalau orang menilaimu semena-mena, maka serahkan penilaianmu itu kepada Allah. Kalau kau masih menganggap tidak cukup penilaian Allah kepadamu, itu lebih musibah lagi ketimbang jalan manusia. Jadi kok merasa belum cukup penilaian Allah Ta'ala hanya karena tidak cocok dengan keinginan kita. Misalnya. Kita kan inginnya misalnya apa? Dinilai bagus misalnya ya. Sehingga tidak cukup penilaian Allah Ta'ala dianggap tidak cukup. Harus ada buktinya. Di kalangan makhluk misalnya. Itu lebih musibah. Sebab apa? Sudah tak menganggap cukup penilaian Allah Ta'ala. Kan, ya? Misalnya kita disebut bohong dan lain semacamnya. Nah, asalkan kita tidak bohong, untuk apa kita risau? Asalkan kita tidak bohong, untuk apa kita risau? Toh yang tahu kita bohong jujur, ya pasti Allah Ta'ala kan. Kita tidak risau. Kita sebisa mungkin berakhlak yang baik kepada siapa saja. Apakah itu diterima atau ditampik, itu sudah urusan lain. Dulu ketika misalnya ada orang yang biasa bilang, monggo, enggak digubris. Pernah satu saat dulu ada orang yang merasa sakit hatinya. Kenapa? Dibiarin aja kok. Aku lewat lagi enggak mungkin monggo di sini. Karena itu masih mengharap imbalan. Aku monggo sana nggih. Satu saat mempelajari akhlak Nabi seperti apa. Jadi tidak kira lagi. Pokoknya sudah ketemu ya, gitu tugasnya. Digubris ya terus. Gitu. Jadi nggak usah risau hanya karena ini itu dan pemahaman. Biasa saja. Kata Syabul Hasan Zabili itu kan. Orang yang paling tidak suka kepada kita, nggak bisa menancapkan seujung duri pun kalau tidak kena izin Allah, nggak bisa. Nah kalau memang bisa, ya bisa Allah menghendaki. Siapa tahu kita bisa merasakan itu yang lebih baik untuk ditancapkan seujung duri itu. Sebaliknya yang juga menjadi orang yang senang sama kita, enggak bisa. Secuil pun memberikan kemaslahatan, enggak bisa kalau tidak dikehendaki sama saja. Nah itu pentingnya penguatan tauhid ya. Pentingnya penguatan tauhid dalam kehidupan nyata seperti ini. Kalau misalnya juga kita berkenan, kita diterima oleh orang, itu sama saja jangan kita katakan itu cara-caraku benar, bukan. Itu Gusti Allah. Sehingga kita tidak
Sehingga kita tidak diganduli oleh perasaan bangga diri. Itu juga bisa. Jadi yakin bahwa sesungguhnya cinta itu walaupun kelihatannya lembut, sesungguhnya energi yang sangat kuat untuk mengalahkan segala bentuk keras kepala. Cinta itu. Ini sesekali ketemu, saya coba apa lah, rokok lah. Hadiah katanya. Dulu pernah ya, si Syekh Abu Yazid Bustami itu dicubir macam-macam sama orang.